Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam mata kuliah hak intelektual dalam materi indikasi geografis, ya, materinya indikasi geografis. Nah, kita masuk dulu mengenai pengertian dan perbedaan indikasi geografis, indikasi asal, dan indikasi sumber. Yang mengatur tentang indikasi geografi ini sama dengan Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nah, pengertian dan perbedaan dari indikasi geografis, indikasi asal, dan indikasi sumber. Nah, perlindungan hukum internasional indikasi geografis dapat kita temukan pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 83 dan Madrid Agreement tahun 1991. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan indication source as an indication referring to country or place in the country being the country of place of origin of a product. Pada TRIPS Agreement, artikel 22 juga mengatur tentang indikasi geografis yang menyebutkan bahwa geographical indication are for mengatur tentang indikasi geografis yang menyebutkan bahwa geographical indication of the purpose of this agreement indication which identify a good as origination in the territory of a member or a region or locality in that territory where a given quality, reputation, or the other characteristic of good is essentially attributable to its geographic origin. TRIPS memberikan definisi indikasi geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Indikasi geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual selain memiliki ciri khas tentang faktor wilayah geografis suatu daerah atau wilayah, juga indikasi geografis sebagai hak kolektif komunal. Mengingat sifatnya sebagai subjektif kolektif, maka indikasi geografis tidak dapat dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain. Indikasi merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6 menyebutkan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Kita lihat ya, indikasi geografis itu mencakup ya, di dalam hal itu identifikasi barang yang berasal dari wilayah atau regional atau lokalitas dalam wilayah negara anggotanya. Kemudian yang kedua, asal wilayah tersebut diberikan kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang. Kemudian berikutnya, yang ketiga, yang secara esensial memberikan atribut pada asal geografis tersebut. Pencantuman atau penggunaan nama geografis harus diakui berpotensi digunakan sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal-usul suatu barang dan juga untuk membedakan dengan barang-barang lain yang sejenis. Potensi ini mendorong agar pencantuman atau penggunaan nama geografis digunakan sebagai indikasi of source atau indikasi sumber. Istilah IS jumpai dalam Konvensi Paris tahun 83, lihat pasal 1, 2 Junto pasal 10 Paris Convention. Namun sayang tidak diberikan definisi. Kemudian istilah IS dijumpai dalam Perjanjian Madrid tahun 1891. Perjanjian Madrid tidak menguraikan definisinya secara khusus, tetapi definisi IS dapat diketahui dari rumusan pasal 1 ayat 1 Perjanjian Madrid. All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies or applies situasi
therein is directly or indirectly indicated as being the country of place of origin shall be seized on importation into any of the said countries. EUGI berdasarkan rumusan Perjanjian Madrid menjelaskan bahwa indikasi sumber memiliki unsur-unsur tertentu. Pertama, indikasi sumber selalu dikaitkan dengan asal geografis. Dengan kata lain, IS untuk menunjukkan sumber dari suatu barang dalam praktek menggunakan kata made in diikuti dengan nama negara. Kemudian, indikasi sumber tidak mensyaratkan kualitas atau sifat tertentu karena hanya mengaitkan dengan asal geografis dari suatu produk. 3. IS menggunakan tanda, baik secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan asal geografis. Misalnya, gambar berupa beruang panda dengan tulisan made in China. Nama geografis selain digunakan sebagai indikasi sumber juga digunakan sebagai appellation of origin AO atau nama asal menurut pasal 2 ayat 1 Perjanjian Lisabon tahun 58. Appellation of origin means the geographical name of country, region, or locality which serves of the designate of a product originating there in the quality and characteristic of which are the extremely or essentially to the geography environment including natural and human factor. Rumusan ini menekankan kepada nama geografis untuk menunjukkan asal-usul produk sesuai dengan rumusan itu. AO memiliki unsur-unsur tertentu. Yang pertama, AO selalu menggunakan nama geografis yang dikaitkan dengan suatu produk karena memang bertujuan untuk penyebutan asal geografis dari suatu produk. Kedua, AO mensyaratkan adanya kualitas dan karakteristik. Ketiga, terkait dengan lingkungan geografis yang terdiri dari faktor alam dan manusia, rumusan itu bersifat kumulatif karena menggunakan kata dan. Hal ini berarti unsur-unsur kualitas, karakteristik, dan lingkungan geografis yang mencakup faktor alam dan faktor manusia harus ada karena unsur-unsur itu saling berkaitan. Misalnya produk Roquefort and Champagne yang memadukan unsur dan faktor tersebut secara kumulatif. Memperhatikan pada ketiga definisi di atas tampaklah adanya persamaan, bahkan merupakan rangkaian pengertian mulai dari indikasi sumber AO dan kemudian indikasi geografis ketiganya memiliki persamaan, itu menggunakan nama geografis untuk menunjukkan tempat asal dari suatu produk atau barang. Penggunaan nama geografis yang paling luas atau umum adalah IS karena hanya menunjukkan sumber atau asal dari produk atau barang yang bersangkutan tanpa persyaratan lain. Konsekuensinya, indikasi sumber paling rendah perlindungan hukumnya karena tidak dipersyaratkan suatu barang harus memiliki kualifikasi dan karakteristik tertentu, sedangkan AO dan indikasi geografis mencantumkan persyaratan tertentu berkenaan dengan produk atau barang yang bersangkutan, yaitu kualitas yang harus terkait dengan wilayah geografis. Sementara itu, antara AO dan IG memiliki perbedaan, yaitu untuk indikasi geografis lebih luas atau lebih longgar daripada AO. Hal ini karena unsur indikasi geografis dirumuskan secara alternatif, berbeda dengan AO yang bersifat kumulatif. Masuk kepada tata cara pendaftaran indikasi geografis. Tata cara pendaftaran indikasi geografis dengan diberlakukannya PP nomor 51 tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 yang mengatur perlindungan indikasi geografis, maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya produk-produk indikasi geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2027 memuat ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis. Adapun tahap-tahap tata caranya dapat dikelompokkan menjadi: tahap pertama, mengajukan permohonan. Tahap kedua, pemeriksaan administratif. Tahap ketiga, pemeriksaan substansi. Tahap keempat, yaitu pengumuman. Tahap kelima, oposisi pendaftaran. Tahap keenam, pendaftaran. Dan tahap ketujuh, pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis. Masuk kita ke dokumen deskripsi indikasi geografis. Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi termasuk
reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya. Dokumen indikasi harus dilengkapi beberapa keterangan sebagai berikut. Yang pertama, data pemohon, susunan keputusan lembaga, daftar anggota, surat rekomendasi indikasi geografis dari kepala daerah, nama indikasi geografis, nama jenis produk indikasi geografis, ciri dan kualitas, hasil uji laboratorium, peta wilayah, faktor geografis, sejarah dan tradisi yang terkait dengan produk yang menunjukkan kearifan lokal, cara memproduksi barang atau produk, indikasi geografis, kemudian metode yang digunakan, logo kelembagaan, logo produk, logo indikasi, geografis nasional, kemudian keterunutan produk indikasi geografis, kemudian contoh produk indikasi geografis, lokasi produksi, lokasi keperbanyakan, benih bibit bila ada, kemudian tempat dan cara penyimpanan produk atau pelaku pemasaran. Masuk kita ke produk indikasi geografis. Produknya yang terdaftar melalui perlindungan indikasi geografis di Indonesia saat ini terdiri dari 116 produk. Produk atau barang yang akan dilindungi melalui indikasi geografis diberi nama atau label sesuai dengan produk atau barang yang daerah asalnya, yang bukan merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Jenis produk atau barang indikasi geografis dapat berupa hasil sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Tidak ada penggolongan terhadap jenis produk atau barang yang dapat didaftarkan melalui indikasi geografis dalam ketentuan produk hukum Indonesia. Tetapi, menurut Miranda Erisang Ayub Palar, Asosiasi Ahli Indikasi Geografis Indonesia, mengklarifikasikan jenis produk atau barang indikasi geografis sebagai berikut. Indikasi geografis terdaftar asal Indonesia. Itu ada kopi, produk pertanian, rempah, buah, kain tenun, tembakau, komoditas campuran. Kemudian indikasi geografis yang terdaftar asal luar negeri yaitu minuman beralkohol, keju, dan sutra. Berikut beberapa contoh produk indikasi geografi yang sudah terdaftar di Indonesia. Salah satunya kita lihat ini kopi Arabica Kintamani Bali. Dan banyak lagi ya produk ya yang sudah yang mana sudah didaftarkan ya produk indikasi geografisnya di Indonesia. Demikianlah perkuliahan kita tentang indikasi geografis ya hari ini, dan sampai ketemu untuk materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.